Halo sahabat Kompas TV, hasil keputusan pemilu 2024 telah disahkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 kemarin. Prabowo Gibran dinyatakan secara sah menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024 hingga 2029 mendatang. Seperti yang kita tahu, bahwa Prabowo Gibran mengkampanyekan secara terbuka program makan siang dan susu gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Namun, bagaimana ya kira-kira penerapan program makan siang dan susu gratis ini nantinya? Serta seperti apa jika kita membandingkan dengan negara lain yang memiliki program serupa? Mari kita bahas. Dalam kampanye Prabowo Gibran, program makan siang gratis adalah suatu hal yang dijanjikan ketika resmi menjadi pemimpin di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Media Center Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, makan siang dan susu gratis merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang akan mereka jalankan. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang digelar oleh Indef pada Rabu 8 September 2023, Prabowo menyatakan pemberian makan siang dan susu gratis kepada seluruh anak Indonesia termasuk ibu hamil adalah strategi jangka panjang untuk menghilangkan stunting dan mengurangi beban bagi masyarakat miskin. Prabowo juga menambahkan, pendanaan program makan siang gratis ini dapat berasal dari alokasi pendanaan, salah satunya ialah anggaran pendidikan. Di Indonesia, menurut data dari Parlamentaria DPR RI Jakarta pada pertengahan tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih di tingkat 21,6%, di mana target yang ingin dicapai ialah sebesar 14% pada tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas. Melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Hal ini bersesuaian dengan keinginan Prabowo yang menjadikan program makan siang gratis ini masuk ke dalam pos anggaran penanganan stunting. Jika mengacu pada alasan pengurangan beban hidup masyarakat miskin, menurut data BPS pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta orang atau 9,36%. Angka tersebut masih tergolong besar, padahal target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2020 hingga tahun 2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 hingga 7,5%. Jika melihat data yang baru saja ditampilkan, memang ada keterkaitan antara program makan siang dan susu gratis yang dijalankan oleh Prabowo Gibran dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, siapa saja ya kelompok masyarakat yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis ini, serta daerah mana saja yang akan terlibat? Menarik deh. Dikutip dari situs Media Center TKN Prabowo Gibran, program makan siang gratis ditujukan bagi siswa sekolah, santri di pesantren, ibu hamil, dan anak balita. Berikut ialah kelompok yang akan mendapatkan makan siang dan susu gratis. Untuk anak usia dini berjumlah 30 juta anak. Untuk usia anak SD berjumlah 24 juta murid. Untuk anak SMP berjumlah 9,8 juta murid. Untuk anak SMA dan SMK berjumlah 10,2 juta murid. Untuk santri di pesantren berjumlah 4,3 juta santri. Dan ibu hamil berjumlah 4,4 juta orang. Yang jika dijumlahkan, semuanya bertotal 82,9 juta orang yang akan menerima makan siang dan bantuan gizi. Selanjutnya ialah syarat 3T yang diperlukan untuk daerah yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis. Calon Wakil Presiden Gibran mengatakan program makan siang gratis akan diprioritaskan bagi masyarakat yang di daerahnya mencakup dalam 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Program makan siang gratis itu katanya realisasi 2029, itu penjelasannya gimana, Mas? Ya, nanti akan kami pertajam lagi terkait program itu ya. Yang jelas kami akan fokus dulu ke area-area 3T. Daerah tersebut ialah Sumatera Utara, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Maluku, dan Papua. Lantas, bagaimana ya rencana penerapan program makan siang dan susu gratis ini nantinya?
Menurut juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Dede Prayudi, dalam penerapannya di lapangan nantinya pihak dari Prabowo Gibran akan menunjuk konsorsium yang terdiri dari 2 kementerian untuk memimpin, menjalankan, dan mengelola program yang direncanakan. 2 kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan benefit dari pemerintah, dan kedua ialah Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan gizi. Anggaran yang digelontorkan untuk menerapkan program makan siang dan susu gratis ini tentu tidak dapat dikatakan kecil. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dibutuhkan dana sebesar Rp15.000 untuk per 1 anak. Hal itu belum dikalikan dengan program pembagian susu gratis nantinya. Menurut tim pakar Prabowo Gibran, dibutuhkan dana sebesar Rp450 triliun untuk per 1 tahun. Menurut dokumen visi misi Prabowo Gibran, program ini akan dijalankan secara bertahap dan akan baru maksimal 100% pada tahun 2029 mendatang. Edi Suparno, Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran menjelaskan, program yang digencarkan oleh Prabowo Gibran akan menggunakan dana yang didapat dari penerimaan pajak. Pihaknya akan meningkatkan rasio perpajakan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto seperti negara berkembang lainnya. Edi menuturkan, ekstensifikasi pajak dilakukan. Hal ini dikarenakan dari 140 juta tenaga kerja yang ada, hanya 30% saja yang memiliki NPWP, karena 70% lainnya adalah pekerja informal. Hal itulah yang perlu diperluas dalam meningkatkan rasio pajak. Dan dia memastikan, peningkatan rasio pajak bukan dengan menaikkan tarif pajak bagi masyarakat. Ia juga menambahkan, sumber pembiayaan lainnya dari program ini adalah berasal dari pengurangan subsidi bahan bakar BBM. Yang dimana, nantinya subsidi bahan bakar ini akan dikaji ulang melalui evaluasi siapa yang berhak dan tidaknya untuk menerima subsidi bahan bakar. Dari hal tersebut, maka biaya yang dikeluarkan dalam mensuplai subsidi bahan bakar dapat lebih berkurang. Tapi kira-kira Indonesia pernah nggak ya menerapkan program makan gratis ini di era sebelumnya? Kita cari tahu yuk! Di zaman Orde Baru, tepatnya pada tahun 1998, program makan gratis pernah dilakukan oleh Menteri Sosial Siti Hardianti Rukmana, atau biasa dipanggil Mbak Tutut. Kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Sosial pada kala itu guna menanggulangi dampak sosial krisis moneter, yang dimana sasaran utamanya kepada warga yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam penerapannya, Mbak Tutut akan memberikan kupon gratis kepada setiap warteg yang pada saat itu sudah ditunjuk untuk ikut berpartisipasi dalam program makan gratis ini. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja loh yang menerapkan program makan gratis ini di negaranya. Terdapat negara-negara lainnya yang pernah dan bahkan berhasil dalam menerapkan program makan gratis ini kepada masyarakatnya. Kira-kira negara mana saja itu? Beberapa negara maju dan berkembang yang sudah menerapkan program makan gratis ini ialah pertama dari India. Sejak tahun 1995, India telah menerapkan program makan siang gratis untuk 125 juta anak berusia 6-14 tahun. Kementerian Pendidikan India memberikan panduan nutrisi per porsi untuk makan siang gratis sejumlah 100 gram beras atau gandum, 20 gram kacang-kacangan, 50 gram sayuran, garam, dan lemak. Selain itu, pemerintah pusat India juga menetapkan panduan dalam hal jumlah juru masak dengan 1 pembantu untuk menangani 25 siswa, dan 2 juru masak dengan 2 pembantu untuk menangani 26 hingga 100 siswa. Program makan siang gratis di India ini berhasil meningkatkan kesediaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan meningkatkan gizi siswanya. Makan siang gratis ini juga disinyalir mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa di sekolah. Namun, program makan siang gratis di India ini belum mampu menurunkan angka kekurangan gizi secara signifikan. Kedua ialah Brazil. Brazil ternyata juga menjadi negara yang membuat program makan gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 1940-an. Program pemberian makanan gratis anak sekolah di Brazil disebut dengan nama Programa Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE. Disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia. Yang dimana pada tahun 2009 mereka berhasil memenuhi kebutuhan kepada 40 juta anak sekolah yang ada.
Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap semakin banyaknya bukti bahwa makanan sekolah gratis membantu mengatasi obesitas dan meningkatkan pendidikan gizi, serta secara tidak langsung ikut mempromosikan pertanian lokal juga. PENAI mampu memberikan lebih dari 160.000 sekolah dari 5.570 kota yang ada di Brazil. Berdasarkan hal tersebut, sekitar 50 juta makanan setiap hari diberikan kepada anak sekolah di Brazil. Program ini juga telah direncanakan oleh lebih dari 8.000 ahli gizi dan dipantau oleh 80.000 anggota Dewan Makanan Sekolah. Dalam praktiknya di lapangan, makanan yang disajikan kepada anak sekolah di Brazil disyaratkan minimal 30% bersumber dari peternakan keluarga lokal dari kota sekolah asal mereka. Dengan hal tersebut, program makan gratis tidak hanya mensejahterakan anak sekolah, melainkan juga sektor peternakan dan pertanian di sana. Pengelolaan makanan yang dilakukan oleh program makan gratis bagi anak sekolah di Brazil juga memiliki panduan dalam hal nutrisi. Program ini menawarkan makanan yang beragam dan kaya nutrisi serta mengurangi produk olahan yang berkalori tinggi. Menu yang disajikan harus mempertimbangkan kebiasaan makanan daerah, keragaman budaya, dan pantangan makanan siswa. Jenis umum makanan yang diberikan seperti buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, serta protein tanpa lemak menjadi acuannya. Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Brazil dalam mengupayakan program makan gratis bagi anak sekolah di negaranya, pendanaan program makan gratis bagi anak sekolah di Brazil 100% datang dari pemerintah tanpa ada dana tambahan dari pihak lainnya. Pemerintah Brazil mengeluarkan dana sekitar 872,6 juta US dollar. Dilansir dari Global Child Nutrition Foundation, pendanaan PENAI tahun 2020 datang dari Kementerian Pendidikan, Sekretariat Pendidikan Negara Bagian, dan Sekretariat Pendidikan Kota. Efek dari program yang dijalankan oleh Brazil ini tidak hanya menciptakan anak yang termenuhi gizinya, namun juga berhasil membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan yang tercipta. Ketiga ialah negara Estonia. Di negara ini, semua anak sekolah dasar dan menengah telah menerima makanan sekolah gratis sejak tahun 2002. Hal ini guna memastikan agar setiap sekolah negeri menerima satu makanan hangat dalam setiap hari. Menurut data dari SEI atau Stockholm Environment Institute, makan siang sekolah nasional di Estonia mengeluarkan dana sejumlah sebagai berikut. Pendanaan yang dilakukan oleh Estonia dalam menerapkan program makan gratis bagi anak sekolah dialokasikan bersumber dari pemerintah sebesar 71%, dan dari sumbangan internasional sebesar 29%. Keempat ada di negara Finlandia. Kebijakan memberi makan gratis di negara ini sudah diusung sejak tahun 1943. Finlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyajikan makan siang sekolah yang sehat dan gratis kepada siswanya. Hingga 80 tahun kemudian, lebih dari 900.000 siswa di usia 6-16 tahun masih menikmati makanan sekolah makanan gratis dari sekolahnya. Kementerian Sosial dan Kesehatan serta Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Nasional bersama dengan Badan Pendidikan Nasional Finlandia mengawasi pemantauan nasional terhadap program dan kandungan nutrisi dalam makanan serta kesejahteraan umum di sekolah. Di Finlandia, makanan sekolah masuk ke dalam kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar dan prasekolah dasar, serta dipandang sebagai alat holistik untuk memberikan pendidikan pangan dan gizi kepada siswanya. Kelima ialah Amerika Serikat. Selama pandemi COVID-19, sekolah-sekolah di Amerika Serikat menyediakan makanan sekolah gratis kepada semua siswanya. Walaupun pada saat ini dukungan nasional telah berakhir. Pada tahun 2020, ketika seluruh sekolah di Amerika ditutup untuk memperlambat penyebaran COVID-19, Parlemen di Amerika memutuskan untuk membayar makan siang gratis untuk setiap sekolah negeri yang ada setiap hari. Dampak dari pembiayaan ini adalah para orang tua yang sebagian besar mengalami PHK, sakit, dan meninggal tidak perlu mengkhawatirkan biaya makan siang untuk anak-anaknya. Yang diketahui, biaya makan siang untuk anak pelajar di Amerika berkisar $2,50 per makan, atau sekitar 50% per bulannya untuk setiap anak. Dalam penerapannya, para anak-anak dapat mengambil makan siang gratis di sekolahnya atau diantar dengan bus sekolah yang disediakan. Sayangnya, program keringanan biaya federal yang menelan biaya sekitar $11 miliar per tahun ajaran harus berakhir. Keenam ialah Swedia. Swedia bergabung dengan negara tetangganya di Skandinavia dalam menyajikan 260 juta makanan hangat per tahun untuk siswanya, berusia 7 hingga 16 tahun dan sebagian besar berusia 16-19 tahun.
dalam pedoman nasional oleh Badan Pangan Swedia pada tahun 2019, didasarkan pada rekomendasi gizi Nordik, yang dimana mereka menerapkan model holistik pada makanan yang harus enak, aman, bergizi, ramah lingkungan, menyenangkan, dan terintegrasi sebagai bagian dari pendidikan. Terakhir diikuti oleh Inggris. Wali Kota London baru-baru ini mengumumkan pendanaan untuk makanan sekolah gratis bagi semua siswa sekolah dasar London untuk tahun ajaran 2023-2024. Program makanan gratis untuk seluruh sekolah negeri di London menelan biaya senilai 130 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah yang telah berlaku sejak September 2023 lalu. Program pemberian makanan gratis ini dilakukan guna menanggulangi krisis ekonomi yang sedang terjadi di Inggris. Program yang dilakukan ini mampu membantu sekitar 270.000 anak sekolah. Menurut survei yang dilakukan oleh organisasi amal Save the Children, 71% orang tua di Inggris mendukung program makan siang gratis untuk semua anak sekolah dasar. Kalau melihat dari sejarahnya, program makanan gratis kepada siswa telah diberlakukan sejak tahun 1941 di Inggris. Namun, program tersebut baru bisa berjalan secara baik pada tahun 1944. Pada tahun tersebut, penyediaan makanan sekolah haruslah cocok dalam segala hal sebagai makanan utama di hari itu. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan susu berdasarkan Undang-Undang Pendidikan yang baru. Namun, pada tahun 1971, Margaret Thatcher, seorang sekretaris pendidikan di pemerintah Edward Heath, membuat rancangan untuk berhenti memberikan susu gratis kepada anak sekolah berusia di atas 7 tahun. Hal ini sempat menjadi kontroversi bagi kalangan orang tua, walau pada akhirnya, pemerintah secara resmi membuat undang-undang pemberhentian program susu gratis. Pemerintah juga mencabut persyaratan nutrisi untuk makan siang di sekolah. Hal ini memicu penurunan kualitas makanan yang dapat diakses oleh anak-anak sekolah. Barulah, pada tahun 2001, program makanan di sekolah kembali diselenggarakan sesuai standar gizi nasional. Ternyata banyak juga ya, negara-negara baik berkembang maupun maju yang menerapkan program makan gratis kepada masyarakatnya. Nah, menurut sahabat Kompas TV, bagaimana nih pendapatnya terhadap program yang akan dijalankan oleh Prabowo Gibran nantinya? Komen di bawah ya!